Hujan yang tak kunjung berhenti dari pagi sampai sore membuat banyak orang malas untuk keluar rumah jika tak ada keperluan mendesak. Namun beda dengan Lina, seorang ibu muda berjilbab yang harus tetap bekerja meski hujan terus turun. Malah dia bersyukur karena hujan tempat dia bekerja jadi ramai. Lina bekerja di salah satu tempat laundry di sebuah ruko dekat dengan perumahan bersama 3 orang rekannya, 2 wanita dengan Lina dan 2 pria. Di antara mereka hanya satu yang belum berkeluarga, namanya Bagas. Pemuda 29 tahun itu tak begitu memikirkan candaan dari Lina dan rekan lainnya saat bertanya kapan dia menikah. Padahal umurnya lebih tua dari rekan yang lainnya, termasuk Lina yang baru berusia 25 tahun, namun sudah berkeluarga dan tinggal tak jauh dari tempat laundry. Hari ini Lina dan Bagas cukup kerepotan dengan laundry yang menumpuk, ditambah 2 rekannya tak masuk karena sakit, membuat mereka harus mengeluarkan tenaga ekstra. Tapi untungnya sejak pagi tak ada lagi laundryan masuk, jadi membuat pekerjaan Lina tak terus bertambah dengan badan yang sudah terasa pegal dan letih. Lina tetap melanjutkan pekerjaannya, meski memakai jilbab cukup lebar serta baju dan rok longgar tak membuat dia kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya. Tapi tanpa Lina sadari, Bagas selalu memperhatikan Lina dengan pakaiannya itu. Dalam benaknya, pasti Lina menyimpan keindahan tak ternilai. Karena meski tertutup, namun masih samar-samar, bisa dilihat oleh Bagas yang memang sudah tertarik dengan Lina sejak pertama kali bertemu. Bukan hanya suka wajah, tapi juga bentuk 2 tumpukan besar di balik penutup yang memang tak mampu ditutup secara rapat dan tetap membuat Bagas berdesir. Ingin rasanya Bagas mencoba memijat tumpukan yang selama ini hadir dalam pikirannya. Namun karena tahu siapa Lina, dia selalu menekan pikiran itu. Tapi entah kenapa hari ini pikiran dan batin Bagas sangat kuat untuk bisa melancarkan aksinya. Meski dia tahu Lina akan menolak, tapi tetap dia ingin mencobanya. Lina duduk sambil sesekali memandang keluar dengan hujan yang semakin deras dan langit juga makin mendung, membuat udara terasa amat dingin menusuk tulang. Tangannya menggerakkan setrika bolak-balik menggosok baju para pelanggan, sambil sesekali menguap karena udara dingin membuat matanya terasa berat. Saat Lina menoleh ke dalam, dia kaget melihat Bagas memandang dirinya sambil tetap berdiri. Namun saat aksinya ketahuan oleh Lina, Bagas pun gugup dan menjauh dari Lina. Ditatapnya kepergian Bagas dengan senyum manis di bibir, melihat tingkah rekan kerjanya yang sudah begitu akrab sejak lama. Lina masih berpikiran positif pada Bagas.
Namun dia tak tahu jika Bagas memandang lain terhadap Lina, serta ingin membajak sawah milik Lina yang berjilbab lebar. "Hujan terus Mas Bagas, jadi ngantuk," kata Lina yang memang terkenal paling cerewet di antara rekan lain. Bagas kembali menoleh ke arahnya sambil tersenyum. "Iya Lin, enaknya dapat yang anget-anget kalau lagi hujan begini," jawabnya penuh harap pada Lina. "Sayang gak ada tukang bakso lewat, padahal biasanya jam segini sudah lewat," jawab Lina yang menganggap perkataan Bagas hanya candaan. Dalam pikiran, Lina tahu apa yang dimaksud Bagas, karena mereka sudah lama bekerja di sini. Dan tanpa diketahui Bagas, Lina juga sering memperhatikan dia, namun dalam batas wajar. Di mata Lina, Bagas adalah lelaki yang baik dan juga ramah, dengan wajah yang cukup ganteng, serta terlihat atletis, pas dengan posturnya yang tinggi. Bahkan jauh dalam benaknya, Lina pernah membayangkan bagaimana bentuk dari pentungan milik Bagas yang pernah ia lihat saat tak sengaja di kamar mandi. Kejadian itu saat pertama kali Lina bekerja di sini, dan tak tahu jika pintu kamar mandi itu rusak. Jadi Lina juga tanpa sengaja melihat secara langsung. Sampai saat ini Lina masih terus terbayang, dan entah mengapa ada sisi dalam dirinya yang penasaran, meski tahu itu hal yang salah. Kini pandangan Lina pada Bagas bukan hanya sebagai rekan kerja saja, melainkan sosok yang dibayangkan dari segi tertentu. "Permisi Mbak, mau ambil laundryan," kata seorang yang membuat Lina kaget dan melihat ke arah pintu, yang terlihat seorang wanita masih mengenakan helm basah. Dia tak mendengar suara motor di luar, saking fokusnya menghayal Bagas, dan terbayang dengan pentungan miliknya, yang mampu mengusik hasrat di dalam dirinya. "Ini Mbak," sambil menyerahkan secari kertas kwitansi bertuliskan nomor pesanan. "Sebentar ya Mbak, saya cari dulu," jawab Lina, lalu mencari di rak sebelah Bagas. "Kamu sakit Lin, kok kelihatan pucat?" tanya Bagas memperhatikan wajah cantik Lina. "Enggak kok Mas, mungkin pengaruh cuaca dingin, jadi kelihatan lemas," jawab Lina masih mencari baju pelanggan. Bagas terus memandang ke samping karena dilihat ada pemandangan yang indah dan tak baik untuk dilewatkan. Meski tertutup, namun tetap berbentuk dan menjulang. Saat Lina sudah berbalik untuk menyerahkan baju pelanggan pun, Bagas masih saja memperhatikan Lina dari belakang dengan gerakan berirama. Guncangan pada dua bukit belakang yang sudah ditutup tetap bisa Bagas lihat dan nikmati keindahannya, terlebih dari jarak yang cukup dekat. Udara semakin dingin membuat pikiran Bagas beku dan jiwa mudanya meronta-ronta, ingin segera mendapat yang selama ini dia impikan.
Setelah selesai transaksi, Lina kembali duduk dan melanjutkan tugasnya, menyetrika baju. Saat itulah Bagas menarik nafas sambil membayangkan empuknya terasa sampai dirinya. Udara dalam ruko yang semakin dingin ditambah keadaan sepi membuat pikiran Bagas melayang, serta tekadnya untuk mendapat sedikit mencicipi pengalaman dari Lina rekan kerjanya itu. Bagas berjalan keluar, melihat situasi yang mendukung, dengan semua ruko tampak tutup, dan hanya melihat mobil berseliweran di jalan yang mulai tergenang air. Ia kembali masuk, namun bukan melanjutkan pekerjaannya, melainkan berdiri di belakang Lina yang masih sibuk menyetrika baju. Sampai tak sadar, sudah ada Bagas. Perlahan tangan Bagas hingga di kedua bahu Lina, membuat dia kaget. "Aku pijitin ya, biar kamu tambah semangat," kata Bagas sambil memijit lembut di kedua bahu Lina. Lina yang awalnya kaget berubah jadi biasa setelah tahu Bagaslah yang ada di belakangnya, dan malah kembali melanjutkan pekerjaannya. Bagas terlihat senang, langkah awal yang dia buat bisa berjalan cukup lancar, tinggal ditambah sedikit agar bisa sampai pada suatu titik. Bagas sudah sangat ingin melanjutkan kegiatan itu, karena sejak tadi Lina juga memberinya jalan agar bisa mencapai garis finish. Lina tersentak kaget, merasa apa yang sudah terjadi. Namun ia merasa lemas seketika dengan apa yang menimpa dia sekarang. Dengan susah payah dia berusaha bangkit dan lepas dari perasaan ini sekuat tenaga. Tapi sangat sulit. Malahan perlahan ada rasa mengalir lebih dalam ke dalam dirinya. "Mas Bagas, kok jadi gini?" kata Lina dengan nafas berat. Bagas hanya tersenyum mendengar perkataan Lina yang melihat ke arahnya dengan cara menoleh. "Sudah, kamu fokus aja, biar aku yang atur semuanya. Aku jamin, kamu juga dapat bagian," kata Bagas tetap asik dengan kegiatannya sendiri. "Tapi pintunya masih kebuka, Mas," kata Lina, menyadarkan Bagas untuk segera menutup agar tidak tambah dingin. Sambil tergesa-gesa, Bagas menutup rolling door, membiarkan motor di luar. Bagas juga tahu kalau Lina melarang, hanya di bibir saja, karena sejak tadi dia tak begitu menolak apa yang sedang Bagas kerjakan. Malahan seperti membuka ruang untuk Bagas. Saat berbalik dan melihat, Lina tampak mengatur nafas sambil merapikan penampilannya yang membuat Bagas semakin kagum dengan rekan kerjanya yang alim ini. "Sudah Mas, kita lanjut kerja saja, bentar lagi pulang," kata Lina. "Iya, sebentar lagi pulang, makanya aku mau cepat dapat yang selama ini aku bayangkan, dan ternyata cukup lembut," jawab Bagas. Dengan berbagai kata manis, Bagas katakan pada Lina, membuatnya perlahan termakan rayuan, dan mengikuti ajakan dari Bagas untuk melanjutkan kegiatan yang sempat tertunda tadi.
Lina merasa Bagas lebih segalanya dari apa yang dia dapat selama ini. Bahkan bisa membuat dia merasa melayang hanya dalam sekejap. Dia tak lagi memikirkan keadaan serta status. Yang difikirkan sekarang adalah bagaimana ini semua bisa ia dapatkan selamanya. Sedangkan Bagas sangat menikmati hari ini, di mana dia bisa mewujudkan impiannya untuk menimba sekaligus mencicipi pengalaman dari Lina yang kini kecapean. Hujan yang semakin deras membuat mereka betah untuk di dalam dan berniat melanjutkan pekerjaannya. Namun bukan pekerjaan laundry, melainkan pekerjaan yang butuh tenaga ekstra. Ruko tempat mereka bekerja menjadi saksi bagaimana mereka bekerja sama dalam hal mencapai puncak dan merasa melayang. Rekan kerja Bagas yang alim itu tak lagi menolak bila sewaktu-waktu Bagas ingin kerjasama lagi selagi ada waktu dan kesempatan, pasti Lina juga akan siap. Gimana menurut kalian? Apakah Bagas harus melanjutkan pekerjaan ini bersama Lina, meskipun itu salah? Atau Bagas harus menghentikan semua ini? Tulis komentar kalian di bawah dong. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Nantikan cerita baru dan seru dan menarik selanjutnya ya di channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komentar di bawah ya. Serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih.